Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Justru karena kekerasan hatimulah, maka Musa menulis perintah itu untukmu. Padahal pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka, bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika sudah tiba di rumah, para murid bertanya lagi tentang hal itu kepada Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri itu menceraikan suaminya lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berzina." Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu, Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, selamat sore semuanya. Sore hari ini tentu saya melihat bahwa saudara-saudari semuanya datang, biasanya hanya satu saja para saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu yang lansia, tetapi sudah dengan keluarganya. Dan itu menambah semangat ketika saudara-saudari berjalan ke gereja. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekarang ini bersama dengan keluarga atau bersama dengan suami atau istrinya, bisa nggak Bapak Ibu ya, suami istri ya maksudnya ya, ingat memori yang sudah lama, bertahun-tahun yang lalu, ketika saudara atau saudari, bapak atau ibu berjumpa dengan pasangannya yang sekarang ya, bukan pasangannya yang dulu-dulu, pasangannya yang sekarang ada yang menjadi istri atau suaminya. Berjumpanya kira-kira di mana? Ingat, apakah di Facebook udah nggak mungkin ya? Dulu belum ada mungkin ya. Ya, di mana? Di media sosial ya mungkin jarang ya. Apakah di warteg atau di restoran atau di di bus atau dimanapun ya, siapa yang berjumpa atau bertemu dengan pasangannya pada waktu itu di tempat di tempat keramaian. Ada di sini tempat keramaian itu macam-macam, di pasar, di restoran, di mall, ada di sini ya.
Ada? Nggak ada. Ada yang berjumpanya lewat telepon dulu pertama kali berjumpa dengan pasangannya? Nggak ada juga ya. Dulu berjumpanya kenapa ya? Siapa yang kenalin gitu ya? Kan nggak mungkin kan, pasti ada momen di mana Bapak Ibu kan kenal ya dengan pasangannya itu. Kalau nggak berjumpa di tempat keramaian, masa di tempat yang sepi ya? Iya, jangan-jangan di tempat yang sepi ya? Waduh, ini saya nggak tahu juga ya. Pasti ada momen di mana Bapak itu berjumpa dengan pasangannya. Entah itu dipertemukan oleh orang lain ataupun nggak sengaja. Beberapa waktu lalu kalau saya kanonik, saya tanya sama pasangan, kamu kejumpanya di mana? Ada yang berjumpa benar di warung ya. Ketika dia lagi makan di restoran ya. Lalu kemudian lupa bawa dompet. Ketinggalan dompetnya. Lalu ada seorang pria yang dengan murah hati memberikan uang untuk membayari. Nah, itulah akhirnya yang jadi suaminya. Mungkin juga ada yang seperti itu ya. Ada yang di bioskop lagi nonton lupa bawa duit ya. Lalu kemudian dibayarin, itu yang menjadi pasangannya. Saudara-saudari, ada momen di mana pasti saudara-saudari itu berjumpa dengan pasangan yang sekarang ini, yang sekarang menjadi suami dan istri. Momen itu kalau dipikir-pikir, itu kan momen-momen di mana saudara-saudara itu hanya pada pandangan pertama dan singkat waktunya. Waktunya sangat pendek dan lalu kemudian berlanjut ya. Tidak ada saudara-saudari yang mungkin direncanakan dengan sangat persis, dengan sangat dengan sesuatu yang sangat luar biasa begitu ya, tapi adalah sesuatu yang rupanya kalau kita pandang atau kita lihat kebetulan ya, terjadi begitu saja. Nah, saya mau mengingatkan saudara-saudari sekalian, momen-momen itu, momen-momen perjumpaan yang kita anggap sebagai suatu kebetulan, atau mungkin juga ada yang dijebak gitu ya. Jadi lagi makan, lalu kemudian teman-temannya mau menjodohkan, lalu tiba-tiba ditinggalin tinggal berdua begitu. Nah, akhirnya jadi suami istri sekarang. Momen-momen itu dan juga situasi seperti itu yang sangat pendek dan singkat yang kita anggap sebagai suatu kebetulan, dan sekarang saudara-saudari sudah menjadi suami dan istri, itu adalah suatu yang penuh sejarah, dan itu menjadi batu sendi, dan itu menjadi suatu dasar bagi Bapak Ibu sekarang untuk mengingat momen itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dan kita dalami dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, nampaknya ketika Allah mau menyatukan pria dan wanita menjadi satu daging, itu menjadi sesuatu momen yang bagi Allah sendiri pada dasarnya ingin membuat manusia baik adanya. Dan itu adalah rencana yang dibuat oleh Allah. Mungkin bagi kita itu hanya suatu peristiwa biasa, mungkin berjumpaannya hanya sekilas, mungkin kebetulan atau mungkin dijebak. Tetapi kalau kita dengarkan di sini bahwa Allah ingin supaya manusia itu baik adanya dan ingin mencarikan penolong yang sepadan. Kalau kita membayangkan di surga ketika Allah mau mencarikan jodoh seseorang, lalu kemudian direncanakan dengan begitu luar biasa ya, bagaimana caranya bisa mempertemukan yang A dengan yang B, yang C dengan yang D ya. Ada satu rapat khusus mungkin ya begitu di atas surga sana. Lalu kemudian membuat orang ketemu akhirnya, dan kita hanya berjumpa atau menyadarinya dalam peristiwa-peristiwa yang biasa saja, yang kebetulan tiba-tiba, yang tiba-tiba jatuh akhirnya bertatap-tatapan, akhirnya jadi suaminya atau istrinya yang sekarang. Tetapi kalau kita sadari betul bahwa Allah merencanakan itu semua, dan ini tidak main-main. Artinya ketika kita menganggapnya menjadi momen itu menjadi biasa, lalu orang berpikir bahwa itu kebetulan sekarang dia menjadi suami saya, kebetulan karena dia menjadi istri saya, karena ketemunya kebetulan atau peristiwanya itu peristiwa yang tidak direncanakan. Akhirnya lalu kemudian mengklaim diri, wah ini ternyata karena berjumpanya tidak serius, maka ketika ada masalah, ketika ada konflik, lalu dikatakan ini bukan jodoh saya, karena saya sebenarnya cuma ketemu kebetulan saja. Nah, anggapan seperti inilah yang banyak terjadi. Nah, kita diajak sebenarnya untuk melihat momen yang luar biasa itu adalah rencana dari Allah. Beginilah firman Tuhan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja.
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Awal mulanya dicarikan, dari binatang hutan diciptakan, lalu kemudian pohon-pohon diciptakan, nggak ada yang sepadan, burung-burung, singa, ya, dan juga segala macam nggak ada yang sepadan. Baru dicarikan yang sepadan dari tulang rusuk. Kalau dilihat dari rencana ini rencana yang sangat matang. Dan bagaimana rencana yang sangat matang itu manusia dibuat tertidur. Yang tadi saya katakan mungkin kebetulan dibuat tidur. Manusia melihatnya sebagai kebetulan, diambil rusuknya dan diciptakanlah manusia. Dan dibawalah kepada laki-laki itu. Perempuan dibawa kepada laki-laki. Dan ini adalah rencana yang dibuat Allah begitu luar biasa. Lalu kemudian bagi manusia, si Adam ini, dia tuh mimpi, dia tertidur, tiba-tiba datang perempuan. Ini kebetulan. Jadi maksudnya adalah, jangan sampai menganggap momen pertama kali Bapak Ibu berjumpa dengan istri atau suami yang sekarang itu sebagai momen hanya sekedar kebetulan. Itu rencana yang luar biasa, yang mungkin di surga sana memikirkannya dengan sangat luar biasa. Maka ingat-ingat momen itu. Ada yang masih ingat kan? Tidak. Maka tadi saya tanya, masih ingat nggak? Mungkin udah yang lupa. Kapan kita berjumpa gitu ya? Nah nanti habis ini TR Bapak Ibu yang lupa, tulis. Kapan mah kita kira-kira ketemu waktu itu ya? Di sini, wah, bisa dicari dan ditulis, dicatat. Kenapa hal itu? Itu menjadi suatu momen yang penting, karena disitulah Allah merencanakan perjumpaan itu. Saudara-saudari yang terkasih, berawal dari sini, maka saya mau melanjutkan dalam bacaan Injil. Awal dari Allah yang merencanakan bahwa manusia dipersatukan sebagai suami istri yang sekarang. Lalu, tiba-tiba ada yang mengajukan pertanyaan, bolehkah manusia atau seseorang suami menceraikan istrinya? Nah lalu ini pertanyaannya kalau kita dengar dari cerita yang pertama dari kitab Kejadian kan jadi agak aneh begitu ya. Allah berencanakan dengan begitu detail, begitu spesifikasinya supaya momennya ketemu. Pas dia nggak bawa uang, pas dia ada, pas dia lalu kemudian bayarin, pas dia akhirnya tatap-tatapan, lalu kemudian jadilah pasangan, jadilah suami istri. Pas dia jatuh, pas ada orang yang nolong, pas orangnya ini dan ketemu tatap-tatapan, jadilah suami istri. Itu kan momen yang dibuat dan direncanakan begitu sangat luar biasa. Lalu tiba-tiba rencana itu digoncang dengan pertanyaan, bolehkah menceraikan istri dan suaminya? Nah kalau Bapak Ibu saudara-saudari bayangkan, pertanyaan ini kan pertanyaan agak konyol begitu ya. Kenapa Allah begitu luar biasa merencanakan dan menyatukan, tiba-tiba ada yang bertanya seperti itu? Maka Yesus dengan sangat jelas mengatakan, padahal pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Dia mengutip kitab Kejadian yang tadi, yang kita dengarkan tadi. Dan seterusnya, akhirnya dia menyalahkan bahwa itu ketegaran hati manusia sehingga Musa memberikan surat cerai. Nah saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberikan satu kata kunci yang penting dalam Injil ini yang kita lihat dalam Lukas, bahwa mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau kita perhatikan betul-betul kata dipersatukan ini dalam padanan bahasa Indonesianya dari bahasa Yunani itu disatukan dalam kuk, Saudara-saudari tahu yang kuk ya? Kuk itu ya kalau misalnya petani mau membajak sawah lalu kemudian memakaikan kuk pada dua kerbau atau sapi supaya dua-duanya itu akan membajak sawah. Nah, kuk ini yang dimaksud di sini itu adalah kuk yang dibuat dalam ikatan perkawinan menyatukan dua orang. Nah, kata ini artinya mau mengingatkan kita, Yesus mau mengingatkan lagi bahwa yang menyatukan itu adalah Tuhan. Tuhan menyatukan dalam satu kuk. Dan kuk itu artinya dua, bukan satu, tapi dua. Yang menjadi satu dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Dan itu dipilih dari antara sapi-sapi yang ada atau kerbau-kerbau yang ada, petani itu memilih kerbau yang A dan kerbau yang B. Kenapa? Karena kerbau yang A bisa jalan, kerbau yang B bisa jalan. Nggak mau dengan kerbau yang C, karena ini nggak mood kalau jalan. Yang satunya mau jalan, satunya lagi enggak. Nah, ini kita diingatkan akan dipersatukan Allah yang memilih. Ketika Allah memilih itu, berarti
Allah telah memberikan suatu pertimbangan. Kenapa enggak dengan yang ini, kenapa dengan yang itu? Nah, ini diingatkan kembali tentang Allah yang menyatukan, Allah yang memilih, Allah yang menjodohkan, sehingga keduanya mengerjakan dalam satu kuk itu. Nah, saudara-saudari, kalau dengan demikian, maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di sampingnya ini yang menjadi suami istri, bersyukurlah dan bergembiralah, bukan karena pertama-tama bahwa saudara-saudari bisa bertahan seterusnya dalam perkawinan sampai saat ini, tetapi karena Allah sendiri yang menyatukan, Allah sendiri yang menjodohkan, dan Allah sendiri yang membuat menjadi satu daging itu. Dan tujuannya adalah supaya, kita lihat dalam kitab Kejadian, supaya manusia baik adanya, supaya menjadi baik. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa bagi Bapak Ibu yang menikah dan menjadi pasangan yang sekarang ini. Karena anugerah yang begitu indah itu kadang-kadang kurang dipahami dalam perjalanan perkawinan. Ketika ada masalah, ketika ada konflik, merasa bukan jodohnya. Dan orang dengan mudah begitu saja mengatakan jangan-jangan dia bukan jodoh saya. Lalu dia mengambil jalan lain seperti orang Farisi ini, meminta surat cerai. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tentu banyak sekali fenomena dan juga berbagai macam masalah dalam kehidupan rumah tangga yang tentu pasti masing-masing punya suatu pertimbangan dan sangat berat. Tetapi yang pada hari ini Tuhan mau nyatakan kepada kita adalah peristiwa, momen di mana Dia menyatukan Bapak Ibu, saudara-saudari sebagai suami istri, yang tujuannya adalah supaya baik adanya, bukan buruk adanya, supaya baik adanya. Dan oleh karena itu yang kita rayakan. Keluarga-keluarga yang pada saat ini mendengar itu yang dirayakan dalam keluarga. Oh iya, Allah telah menyatukan, telah memberikan kepada keluarga, bapak dan ibu sehingga melahirkan anak-anak itu sendiri. Dan yang terakhir, yaitu ada peristiwa Yesus dibawa pada Yesus, para anak-anak dan para murid melarang anak-anak itu datang kepada Yesus. Ini adalah momen yang tidak nyambung sebenarnya. Tetapi kenapa oleh Lukas itu disatukan atau dalam Injil ini disatukan? Karena mungkin seolah-olah tidak nyambung, tetapi maksudnya adalah begini. Ketika Allah telah menyatukan pria dan wanita menjadi satu daging, dan momen yang direncanakan oleh Allah supaya baik adanya itu, hendaklah setiap orang itu seperti anak kecil yang dibawa oleh orang-orang itu kepada Yesus. Apa sifat dari anak kecil itu? Sifat dari anak kecil itu adalah selalu menggantungkan diri kepada orang tuanya. Selalu mempercayakan diri kepada orang tuanya. Saudara-saudari, kalau anak kecil punya masalah, dia mau pup, dia mau makan, dia mau minum, dia gatel, yang pertama kali dikeluhkan siapa? Pasti orang tuanya. Saya mau makan, saya mau minum, makan, lapar, segala macam. Anak yang kecil ini begitu polosnya menggantungkan diri kepada Allah sendiri. Nah, kadang-kadang yang mau ditulis di sini oleh Markus, banyak yang telah disatukan oleh Allah itu tidak lagi mau menggantungkan kepada yang menyatukan itu, tidak lagi mau mengeluh kepada yang menyatukan itu, mau mempercayakan kepada yang menyatukan itu, tapi mengambil jalan pikirannya sendiri. Maka tidak seperti anak kecil lagi. Ketika orang punya masalah lalu kemudian tidak datang kepada orang tuanya, tetapi punya jalan lain meninggalkan rumahnya. Anak kecil mana yang punya masalah lalu kabur dari rumahnya? Tidak ada. Tidak ada kecuali orang dewasa. Nah, itulah maksudnya anak kecil itu. Ketika ada masalah, ketika ada konflik, anak kecil itu pasti akan mengadu kepada orang tuanya dan bergantung kepada orang tuanya. Itulah yang mau dituju, bahwa kesetiaan dalam perkawinan, dalam keluarga, bagaimanapun juga terjadi, bergantunglah kepada Tuhan, mengeluh mengesalah kepada Tuhan, jangan ambil pikiran sendiri. Karena itu anak kecil pantas mendapatkan kerajaan surga. Ini yang disampaikan oleh Yesus. Oleh karena itu saudara-saudari, marilah kita bersyukur atas rahmat Tuhan itu, terutama Bapak Ibu semua yang telah disatukan dalam perkawinan, dan bergembiralah karena saudara-saudari semua menjadi orang-orang yang telah disatukan dalam kuk, menjadi perjalanan bersama dalam mengerjakan suatu tujuan bersama.
Semoga Allah tetap menyatukan, memberikan rahmat dan kekuatan kepada keluarga kita masing-masing. Amin. Mari saudara-saudari kita bangkit berdiri, kita akui iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan.